Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perilaku konsumen tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Yang pertama, sumber pesan dan peran dalam proses komunikasi. Yang kedua, peran pesan pemirsa atau penerima dalam proses komunikasi. Yang ketiga, media iklan untuk mengirim pesan promosi pada target kelompok konsumen terpilih. Yang keempat, cara mengembangkan pesan persuasif oleh pemasar. Pengertian komunikasi merupakan alat unik yang digunakan para pemasar untuk membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. Komunikasi terdiri dari beberapa aspek, diantaranya yaitu dapat berbentuk verbal, yakni baik tertulis maupun lisan, kemudian visual, yaitu berupa gambar atau kombinasi keduanya. Pada dasarnya, komunikasi juga dapat menginformasikan dan membuat konsumen potensial yang menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Pada tingkatan yang lebih tinggi, peran komunikasi tidak hanya mendukung transaksi dengan menginformasikan, membujuk, dan membedakan produk, tetapi juga menawarkan sarana pertukaran itu sendiri. Poin pertama, sumber pesan dan peran dalam proses komunikasi. Sumber pesan berasal dari kata sumber dan juga pesan. Sumber artinya pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Sumber sering disebut juga dengan komunikator, pengirim, source, sender, atau encoder. Sedangkan pesan adalah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk verbal, yaitu tertulis maupun lisan, maupun non-verbal atau isyarat yang bisa dimengerti penerima. Pesan biasa disebut dengan kata message, konten, ataupun informasi. Kedua, peran pesan pemirsa atau penerima dalam proses komunikasi. Penerima komunikasi pemasaran formal cenderung menjadi calon atau pelanggan yang dibidik, yaitu anggota audien yang dibidik oleh pemasar. Audien perantara yang tidak diharapkan juga mungkin menerima komunikasi dari para pemasar. Contohnya, audien perantara adalah grosir, distributor, dan pedagang retail yang menerima iklan perdagangan pemasaran yang dimaksudkan untuk membujuk mereka agar mau memesan dan mengadakan persediaan barang dagangannya. Peran selain menerima pesan, peran lain penerima pesan saat berbicara dengan komunikator adalah berusaha untuk memperoleh tanggapan, dukungan, pengertian, simpati, dan sebagainya. Pada saat penerima pesan menyerap isyarat-isyarat nonverbal, penerima pesan menjalankan fungsi penerima dalam berkomunikasi. Kemudian, media iklan untuk mengirim pesan promosi pada target kelompok konsumen terpilih. Media iklan adalah sebuah skala komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebarluaskan pesan-pesan iklan. Adapun pada prinsip jenis iklan dibagi dengan dua bentuk fisik. Yang pertama, kategori iklan dalam media cetak, dan kedua adalah iklan dalam media elektronik. Media cetak adalah media statistis yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan bahan baku dasarnya maupun saran penyampaiannya, pesanannya menggunakan paper atau kertas. Yang kedua, media elektronik adalah media yang proses kerjanya berdasarkan dengan elektronik dan elektromagnetik, contohnya seperti TV, radio, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga adalah promosi. Promosi ialah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan mendatang. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: untuk yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba maupun keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding, untuk membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapatan konsumen tentang sesuatu produk. Kemudian peranan. Peran iklan dalam pemasaran sebagai pesan promosi terhadap target pemasaran adalah: yang pertama, untuk menyampaikan pesan berupa promosi barang dan jasa yang mereka tawarkan terhadap kelompok konsumen yang dituju. Yang kedua, yaitu untuk menarik minat konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan dengan pesan yang dikomunikasikan. Kemudian, cara mengembangkan pesan persuasif oleh pemasar. Pemasar harus putar otak untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen sebagai strategi brand bertahan di tengah pandemi virus corona.
Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Kemudian mengembangkan pesan persuasif oleh pemasar. Dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif, hal yang penting dalam penyampaian pesan-pesan persuasif adalah komunikator atau pemasar harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Persuasi yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama menetapkan kredibilitas, kemudian membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga presentasi ini berguna untuk teman-teman semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.